qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat qiyam Ramadan, barang siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan dengan dua dasar: beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharap dari manusia, niscaya akan diampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu selama-lamanya. Yang ketiga, pencurinya adalah begadang. Kalau begadang, istilah begadang biasanya di malam hari. Pencuri selanjutnya adalah kumpulan-kumpulan, majelis-majelis yang tidak ada zikirnya, tidak ada berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kosong. Jadi hanya sebatas rumpian-rumpian gitu ya, rumpian-rumpian orang, kumpulan-kumpulan orang offline yang tidak ada isinya. Itu disebut pencuri juga. Jadi majelis-majelis yang dilakukan oleh orang, perkumpulan-perkumpulan, rumpian-rumpian yang dilakukan oleh kita yang tidak ada isinya untuk saling menasehati, untuk berzikir, untuk apa gitu ya, misalkan untuk tilawatul Quran, kalau tidak ada itunya, itu disebut pencuri. Disebut pencuri. Mencuri apa kira-kira? Ya mencuri waktu. Mencuri waktu. Karena bulan Ramadan itu bulan yang hubungannya dengan kesempatan. Nama juga bulan kok. Bulan itu kan waktu, bukan tempat, waktu. Sebulan adalah 4 kali 7 hari atau lebih misalkan. Ada yang 5 pekannya. Berapa satu pekannya? 7 hari, satu harinya berapa? Kan begitu. Istilahnya itu modal lah gitu, modal. Kalau digunakan hari-hari itu digunakan atau malam-malam itu digunakan untuk majelis-majelis yang perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka setiap muslim harus merasa bahwa ini adalah merupakan pencurian yang dilakukan oleh kita-kita, dan kita rugi sendiri. Kemudian yang selanjutnya, pencuri yang selanjutnya, nelpon yang lama, telepon-teleponan yang lama, khusus telepon yang lama, yang setelah habis tema-tema dan judul-judul di telepon itu, karena nggak ada judul yang lain, akhirnya masuk ke hal-hal yang boleh jadi tidak diinginkan oleh yang nelpon-nelpon itu, seperti membuka rahasia, menyebarkan rahasia, seperti mengadu manusia, seperti menyampaikan kata-kata berita-berita yang belum jelas, katanya gini, katanya gitu. Boleh jadi mungkin terjadi pengumpatan dan lain sebagainya, dikarenakan terlalu lamanya pembicaraan online. Bisa teleponnya, bisa hanya audio, bisa video, dan lain sebagainya, macam-macam lah. Kemudian
Pencuri selanjutnya adalah pencuri yang paling berbahaya, khususnya bagi yang punya. Pencuri yang paling berbahaya, khususnya bagi yang punya, karena tidak setiap orang punya, yaitu medsos, media sosial. Itu pencuri yang paling dahsyat yang akan mencuri manusia. Menghabiskan waktu ada di situ, menghabiskan kepribadian ada di situ, macam-macam ada di situ, tanpa terasa. Itu musuh atau pencuri terbesar yang akan mencuri perhatian manusia. Bagi yang punya loh ya, secara umum kan pada punya. Ada sebagian kecil saja yang tidak punya karena tidak perlu dan lain sebagainya. Dari pencuri-pencuri yang disebutkan tadi, ada juga pencuri yang lain yang belum saya sebutkan, yaitu tidur bablas dari sholat berjamaah di siang hari. Sampai-sampai ada yang mengatakan tidur di bulan Ramadan ibadah katanya. Itu tidak benar. Tidak benar. Karena bertolak belakang dengan aktivitas-aktivitas bulan Ramadan yang sangat banyak sekali. Baik secara pribadi maupun secara berjamaah di majelis-majelis atau di masjid-masjid. Tidur sampai bablas dari sholat berjamaah bagi laki-laki, atau tidur sampai bablas sholat bagi perempuan jika sholatnya di rumah misalnya, khususnya sholat dua, zuhur dan asar. Mungkin gak sih ada orang yang berpuasa tidur ba'da subuh, bangun ba'da zuhur, kemudian sholat duhur tidak berjamaah, lalu tidur lagi sampai ba'da asar, sholat asar tidak berjamaah, nanti baru bangun menunggu maghrib, nanti sampai sholat tarawih. Mungkin sholat tarawihnya lebih kuat lah daripada yang lain ya, karena sudah punya modal kekuatan yaitu tidur. Mungkin dia tidur tujuannya akan mencari tempat yang sholat tarawihnya panjang banget, tapi itu mustahil. Jadi siapa bilang kalau orang yang sudah tidur siangnya banyak dari pagi sampai sore, kemudian sholat tarawihnya cari di masjid yang misalkan minimal 1 juz, misalkan 1 juz itu minimal 1 jam gitu. Apa begitu? Tidak, tidak begitu. Dan boleh jadi sholat tarawih di masjid manapun, orang-orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang disebut sudah kakek-kakek, biasanya mereka jauh lebih kuat daripada yang muda. Pernyataan saya ini bohong apa nyata? Kita kan berbicara yang nyata-nyata saja. Di masjid manapun, di musola manapun, nampaknya yang tua-tua itu kok lebih kuat. Itu lebih kuat badannya apa lebih kuat hatinya ya? Kalau orang tua loh ya. Kalau orang tua itu yang lebih kuat apanya? Batinnya. Kalau anak muda yang kuat, enggak tahu yang kuat mananya.
gitu. Yang kuat apanya gitu. Mungkin yang kuat kapan selesai, mungkin itu ucapannya, kapan ini kok rabar istilahnya. Tapi kalau yang tua biasanya sabar sampai selesai. Kalau yang muda seperti itu juga, wah itu akan mengalahkan yang tua. Wallahu a'lam. Nanti coba dilihat di bulan Ramadan yang akan datang, insya Allah itu yang lebih kuat tetap yang tua, atau yang tua dikalahkan sama yang muda. Yang muda itu yang tidak tua lah, yang belum tua banget itu kan masih muda, walaupun dia sudah punya anak, sudah menikah, ya tetap disebut muda kalau belum tua. Itu mana yang lebih kuat? Silakan disaksikan, khususnya di masjid kita Baitus Salam, silakan dilihat. Kemudian dari pencuri-pencuri tadi yang disebutkan, ya semuanya itu kan kemungkinan yang akan terjadi, ya bukan pasti, kemungkinan saja. Artinya kemungkinan kita yang berpuasa itu dicuri gitu, kemungkinan. Makanya karena bulan Ramadan adalah, kalau kita bisa menyebutkan bulan Ramadan adalah sebuah perjalanan yang akan kita lalui. Kita akan perjalanan bulan Ramadan selama sebulan. Nah, setiap perjalanan itu membutuhkan apa? Bekal, ya kan? Membutuhkan bekal, membutuhkan persiapan. Amalan-amalan soleh sudah dikenal oleh kaum muslimin, tetapi boleh jadi para pencuri tidak dikenal. Karena para pencuri tidak dikenal, akhirnya tidak diperhatikan. Seakan-akan itu bukan sesuatu yang penting. Pada para pencuri itu menggerogoti orang-orang yang melaksanakan puasa tanpa disadari. Ini yang berbahaya, menggerogoti tanpa disadari. Akhirnya bulan Ramadan hanya dijadikan sebagai bulan rutinitas. Ini selesai. Tapi kalau kita menilai bulan Ramadan adalah bulan yang mulia dan sangat mulia, maka persiapannya harus lebih jelas lagi, terutama dalam mengenal tadi, dalam mengenal apa saja dan siapa saja yang akan mencuri bulan Ramadan kita. Oleh karena itu, mari kita saling menguatkan lagi, karena kita diperintahkan untuk berupaya bagaimana caranya bulan Ramadan baru lebih baik daripada bulan Ramadan yang lalu. Bulan Ramadan yang baru kita dituntut untuk menjadikannya bulan yang lebih baik daripada yang lalu, kan gitu. Itu tuntutan seperti itu. Tapi prakteknya wallahu ta'ala alam, hanya yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang bisa memperbaiki ibadahnya, memperbaiki kepribadiannya, memperbaiki ininya. Sedangkan yang tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Sesungguhnya bagi kita semuanya, bulan Ramadan itu kan bulan kesempatan untuk memperbaiki ibadah, bukan bulan kesempatan untuk memperbanyak apa yang dimasukkan ke dalam ini. Bukan memperbanyak bentuk-bentuk makanan yang dimakan atau bentuk-bentuk aneka ragam minuman yang diminum, aneka ragam snack yang dimasak, bukan sih sebetulnya. Itu pelengkap. Intinya adalah penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menyebutkan kan
bulan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim. Ketika disebutkan sebagai bulan Al-Quranul Karim, apa di pikiran kaum muslimin? Di pikiran kaum muslimin salah satunya adalah khatam Al-Quran. Itu bagus. Oh, bulan Al-Quran berarti saya insya Allah akan menghatamkan, membaca Al-Quran dalam sebulan ini minimal ya sekali. Ya itu kan bagus. Ada juga yang mungkin ingin lebih dari itu, ingin lebih dari itu. Ya itu tidak apa-apa. Bagus kan? Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, yahfadukumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, mensuri tauladankan kepada kita apa yang dilakukan di bulan Ramadan. Tentunya yang pertama kali memperbaharui hati, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala supaya kuat di dalam menjalankan ibadah ini. Kemudian disebutkan bahwa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih dermawan daripada angin yang kencang, gitu ya. Kemudian kita memahaminya, oh berarti saya bisa lebih banyak mengeluarkan sedekah di bulan itu daripada bulan-bulan sebelumnya. Mungkin seperti itu yang memotivasi. Apalagi ada lagi keutamaan memberikan untuk berbuka misalkan. Itu juga akan memotivasi kaum muslimin untuk bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut. Belum lagi memperbaiki masalah salat tarawih. Kalau jumlahnya kan seperti itu, jumlahnya kan tidak berubah ya. Jumlah bilangan salat tarawih tidak pernah berubah. Yang akan berubah-ubah kan caranya. Yang akan berubah-ubah itu kan lamanya. Lama atau sebentar itu yang akan berubah-ubah. Tapi kalau angka ya 11. Yang 11 ya 11 gitu kan. Ada enggak sih berpikiran orang yang sudah biasa melaksanakan tarawih 11 kemudian sepakat imamnya sama jamaahnya, yuk untuk malam ini 5 saja. Ada nggak yang gitu? Mesti diprotes. Jangankan 5 saja, karena biasanya 11 jadi lebih sedikit. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tapi kayaknya nggak akan setuju juga, karena biasanya memang 11. Terus gimana kalau ada yang mengatakan, imam, ayo untuk malam ini kita salatnya 23. Nggak sepakat juga. 11 aja sudah pada kabur mungkin ya, apalagi 23. Begitu. Ya bilangan ya begitu, tidak berubah, tapi kualitas yang membedakan satu sama lain. Kualitas. Ada mungkin sebagian imam tidak disukai oleh jamaahnya di sebagian malam, dikarenakan nggak tahu kecepatan atau kelambatan, kepanjangan apa kecepatan sholatnya. Nggak ada orang yang kecepatan kok dimarahin, mesti disyukurin, bagus gitu terus. Tapi kalau kepanjangan mesti nanti takmirnya dibilangin, untuk tahun depan yang ini jangan lagi. Di blacklist ceritanya oleh jamaah, di blacklist jangan lagi. Ya begitulah keadaan kita seperti itu. Kita ingin bisa lebih baik dari sebelumnya.
bukan dari jumlah bilangan, tapi dari apa? Sifat-sifat di dalam melaksanakan. Sama juga di dalam tilawatul Quran. Bagaimana bisa lebih baik di dalam tilawatul Quran daripada sebelumnya? Mungkin dari jumlah khataman, mungkin ada yang lebih ingin lebih banyak jumlah khatamannya, enggak apa-apa. Tahun lalu saya baru bisa 1 kali, tahun ini ingin 2 kali, bisa enggak ya? Coba bismillah, bisa insya Allah. Saya cukup sekali aja lah, setiap tahun ini juga sudah lumayan, daripada yang lain 1 kali aja enggak ya, silahkan juga, bebas milih, karena kan kebaikannya kembali kepada diri sendiri, bukan untuk orang lain kan. Nah gitu. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat, demikian saya kira yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Intinya masalah tadi ya, kita sudah mengenal siapa para pencuri dan apa pencuri. Setelah itu mungkin kita bisa memperkuat lagi kehati-hatian, supaya insya Allah bulan Ramadan yang akan datang jauh lebih apa? Lebih baik untuk kebaikan kita semua. Demikian yang bisa disampaikan. Semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah pasti dari saya pribadi dan dari setan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.